Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyana Azizi, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta, bimbingan dari Ibu Insinyur Kuswinitri Aryani MS dan Bapak Dr. Andes Gunawan Julianto MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kajian tugas akhir saya, yaitu peningkatan pendapatan usaha tani dengan penangkaran benih padi bersertifikat di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Agenda pada kali ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan penangkaran benih padi, yang kedua, apa saja manfaat penangkaran benih padi, yang ketiga, bagaimana teknis penangkaran benih padi, yang terakhir yaitu berapa perbandingan pendapatan usaha tani antara penangkaran benih padi dengan budidaya padi konsumsi. Sebelum memasuki apa yang dimaksud dengan penangkaran benih padi yang melatar belakangi peningkatan pendapatan usaha tani dengan penangkaran benih padi bersertifikat, yaitu yang pertama, kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat yang menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha tani hingga saat ini belum terpenuhi. Salah satunya di Kecamatan Imogiri yang memiliki luas lahan sawah sebesar 1.429,74 hektar pada data Badan Pusat Statistik 2019 dengan kebutuhan benih padi sebesar 25 kg per hektar, maka membutuhkan benih padi bermutu rata-rata 71,49 ton per tahun. Sedangkan pada produsen benih padi setempat memproduksi benih padi sebesar 65,25 ton per tahun pada data Badan Pengawasan Sertifikasi Benih 2019. Yang kedua, yaitu rendahnya pendapatan petani yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan rendahnya pendapatan yang diterima dari hasil panen. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penangkaran benih padi? Benih merupakan sarana penting dalam produksi pertanian dan menjadi faktor pembawa perubahan teknologi dalam bidang pertanian. Sedangkan penangkaran benih merupakan upaya untuk menghasilkan benih unggul sebagai benih sumber maupun benih sebar yang akan digunakan untuk menghasilkan tanaman varietas unggul. Pada penangkaran benih sumber yang digunakan untuk penanaman produksi benih haruslah satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Kelas benih sendiri dibedakan menjadi 4 dengan warna label yang berbeda. Yang pertama yaitu benih penjenis atau breeder seed dengan warna label kuning. Yang kedua yaitu benih dasar atau foundation seed dengan warna label putih. Yang ketiga benih pokok atau stock seed dengan warna label ungu. Dan yang terakhir yaitu benih sebar atau extension seed dengan warna label biru. Agenda yang kedua, apa saja manfaat usaha penangkaran benih padi? Manfaat penangkaran benih padi yang pertama yaitu menyediakan benih bermutu bagi masyarakat, yang kedua meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani, yang ketiga menyediakan lapangan pekerjaan, yang keempat menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu memacu peningkatan ekspor. Dengan adanya petani atau kelompok penangkar atau usaha tani penangkaran, pengadaan benih padi dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan petani pengguna atau usaha tani padi konsumsi. Agenda yang ketiga yaitu bagaimana teknis penangkaran benih padi. Pada dasarnya, budidaya penangkaran benih hampir sama dengan budidaya padi pada umumnya. Yang membedakan adalah adanya seleksi atau rogging. Teknis penangkaran benih padi yang pertama yaitu pemilihan dan perlakuan benih, kemudian penyiapan lahan, kemudian penanaman, perawatan, seleksi atau rogging, panen dan pengolahan benih, pengawasan dan sertifikasi benih, dan yang terakhir yaitu pengemasan atau penyimpanan. Pemilihan dan perlakuan benih dilakukan dengan merendam benih dengan air selama 24 jam, kemudian dilakukan pemeraman dengan waktu yang sama yaitu selama 24 jam. Kemudian untuk pengolahan lahan dilakukan dengan pembajakan, penggenangan, dan penggaruan. Untuk penanaman sendiri yaitu pada saat bibit berumur 15-21 hari dengan jumlah 2-3 bibit per lubang, dengan jarak tanam dapat menggunakan sistem tegel ataupun dengan sistem tanam jajar legowo. Bibit ditanam pada kedalaman 1-2 cm. Untuk keunggulan menggunakan sistem jajar legowo yaitu memudahkan pada saat penyiangan, pemupukan, ataupun pengendalian OPT, dan
juga memudahkan pada saat seleksi atau rogging. Untuk perawatan terdiri dari 3, yang pertama yaitu pemupukan, penyiangan, dan pengendalian OPT. Pemupukan dimaksudkan untuk menambah penyediaan hara sehingga mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi dengan baik. Adapun pupuk yang digunakan yaitu urea, pupuk kompos atau pupuk organik, kemudian bisa menggunakan SP36, ZA, ataupun Ponska tergantung dengan kebutuhan tanaman. Untuk penyiangan dilakukan secara intensif agar tanaman tidak terganggu oleh gulma. Dilakukan paling sedikit 2 atau 3 kali tergantung pada keadaan gulma menggunakan landak atau gosrok. Yang terakhir yaitu pengendalian OPT. Hama dan penyakit merupakan faktor penting yang menyebabkan suatu varietas tidak mampu menghasilkan varietas seperti yang diharapkan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu. Selanjutnya yaitu seleksi atau rogging. Seleksi atau rogging sendiri yaitu membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya. Rogging dilakukan pada 4 stadia pertumbuhan tanaman, yaitu yang pertama pada vegetatif awal umur 35-45 HST, stadia vegetatif akhir atau anakan maksimum umur 50-60 HST, stadia generatif awal atau berbunga umur 86-90 HST, dan yang terakhir stadia generatif akhir atau masak. Selanjutnya yaitu panen dan pengolahan benih. Panen dilakukan pada saat biji telah masak fisiologis atau apabila sekitar 90-95% malai telah menguning. Kemudian untuk pengeringan benih dilakukan dengan mengeringkan benih sampai kadar air mencapai 10-25%. Sedangkan pembersihan dilakukan dengan alat yang bernama blower. Pembersihan dilakukan untuk memisahkan benih padi dari kotoran-kotoran seperti rumput atau gulma yang terbawa dan batu-batuan atau kotoran yang terbawa pada saat panen. Pengujian dan sertifikasi benih. Tujuan sertifikasi sendiri adalah menjamin kemurnian dan kebenaran varietas serta menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan. Sertifikasi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium, dan pengawasan label. Untuk prosedur sertifikasi benih, untuk penangkar benih yang pertama yaitu penyampaian permohonan, pengecekan benih sumber, pemeliharaan pertanaman, panen yang terdiri dari alat panen atau processing, lot benih, gudang, hasil pemeriksaan atau sertifikasi, dan yang terakhir pemasangan label. Untuk prosedur sertifikasi dari BPSB yang pertama yaitu pemeriksaan permohonan, pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari sebelum tanam, sejarah lapangan, isolasi, kemudian pemeriksaan lapangan yang terdiri dari fase vegetatif 1, fase berbunga 2, fase masak 3, dan ulangan, kemudian pengujian laboratorium yang terdiri dari kadar air, kemurnian benih, daya tumbuh, campuran varietas lain, kemudian hasil pemeriksaan atau sertifikasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan pemasangan label atau legalisasi. Pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan benih bertujuan untuk mempermudah dalam penyaluran atau transportasi benih, juga untuk melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan insek. Pengemasan dapat dilakukan dengan kemasan plastik berukuran 5 kg atau menggunakan karung sebelum dilakukan pengemasan dengan plastik. Penyimpanan sendiri dilakukan pada kondisi ruangan yang memenuhi persyaratan tidak bocor, lantai harus padat atau terbuat dari semen dan beton, mempunyai ventilasi yang cukup agar terjadi sirkulasi udara yang lancar sehingga gudang penyimpanan tidak lembab, dan yang terakhir bebas dari gangguan hama dan penyakit, atau ruangan bersih, lubang ventilasi ditutup kawat kasa. Agenda yang terakhir yaitu berapa perbandingan pendapatan usaha tani antara penangkaran benih padi dengan budidaya padi konsumsi. Harga jual benih padi sendiri biasanya lebih tinggi, berkisar antara 5-10% dibandingkan dengan harga jual padi konsumsi, tergantung pada ketetapan bersama dengan produsen benih padi. Perbandingan pendapatan usaha tani dengan
luas lahan 1000 meter persegi dengan hasil panen 750 kg GKP atau gabah kering panen, maka penerimaan yang diterima petani dengan harga jual benih padi 4.500, maka pendapatan yang diterima yaitu Rp3.375.000, sedangkan untuk padi konsumsi dengan harga jual Rp3.500 sampai Rp4.000, maka penerimaan yang diterima petani sebesar Rp2.812.500. Maka selisih yang diterima petani sebesar Rp562.500. Maka dengan melakukan penangkaran benih padi, maka pendapatan yang diterima petani akan lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya padi konsumsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.